video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai sosiologi hukum. Memangnya apa sih sosiologi hukum itu? Sosiologi hukum adalah salah satu subilmu sosiologi, di mana sosiologi hukum sebagai subdisiplin dikembangkan dalam rangka melibatkan aspek hukum lebih dalam ketika mempelajari perilaku sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup sosiologi hukum. Menurut Soerjono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi 3 hal, yakni yang pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial budaya. Karakteristik sosiologi hukum. 1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum baik oleh para penegak hukum ataupun masyarakat, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek peradilan, dan sebagainya. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris atau empirical validity dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya, baik data empiris maupun non-empiris. Dalam hal ini, apakah kenyataan peraturan yang terjadi sesuai seperti yang tertera dalam bunyi peraturan tersebut? 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Objek yang diamatinya adalah tingkah laku yang menyimpang dan yang taat. Perhatian utamanya hanya memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Fungsi sosiologi hukum. 1. Sosiologi hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan hati nurani manusia itu sendiri. Alasan ini diungkapkan karena melihat hukum sebagai proses kemanusiaan. 2. Hukum sebagai sanksi yang diberikan dalam hubungan masyarakat yang dianggap menyimpang dari proses keteraturan sosial yang ada. 3. Sosiologi hukum dikaji dalam ilmu sosial dalam upaya menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan yang terjadi. Kajian ini dilakukan dalam upaya membentuk masyarakat yang kondusif. 4. Sosiologi hukum sebagai orientasi masa depan dalam menentukan tindakan yang tidak menyimpang antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ciri-ciri sosiologi hukum. Sosiologi hukum memiliki ciri khas yang universal dalam pelaksanaan hukum yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Ciri selanjutnya, sosiologi hukum dibentuk sesuai dengan pengalaman dan tindakan masyarakat melalui suatu penelitian yang empiris dan analisis. Yang selanjutnya, sosiologi hukum mengarah pada bentuk rasionalitas dalam berpikir manusia. Hal ini dilakukan dengan banyaknya kajian sosial yang menghubungkan antara tindakan manusia dengan pikiran yang dimilikinya. Dan yang terakhir, adanya bentuk peraturan yang tegas dalam upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam sosiologi hukum, diantaranya: yang pertama, pendekatan teoritis. Pendekatan ini menekankan pada sebuah instrumen yang ada pada kajian sosiologi hukum, melalui berbagai macam cara penalaran dan logika yang dapat diterima akal. Yang kedua, ada pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan melihat bagaimana masyarakat menjalankan hukum. Yang ketiga, ada pendekatan sosiologis,
Pendekatan sosiologis lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. Nah, sekarang sudah tahu kan gambaran mengenai sosiologi hukum itu seperti apa? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan semoga video ini boleh berguna bagi teman-teman, terkhusus dalam memahami sosiologi hukum. Sekian dan terima kasih.